pagi Pak. Selamat pagi. Jadi gini Pak, saya ini punya program atau kegiatan yang ingin saya implementasikan di kelas. Yang mana kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat belajar siswa, kemudian meningkatkan keaktifan mereka dalam kelas. Nah, adapun program yang ingin saya usung di sini Pak, namanya program Biskal, bisikan kalbu, yang mana kegiatan ini mengurutkan metode-metode belajar yang siswa sukai Pak. Ya. Jadi urutan tindakannya, pertama itu saya menanyakan kepada siswa metode-metode apa atau gaya belajar bagaimana, cara belajar bagaimana yang mereka sukai. Kemudian siswa menyampaikan metode belajar yang mereka sukai. Kemudian pada akhirnya metode tersebut kami sepakati bersama untuk kami gunakan pada materi selanjutnya. Ya, tentu dengan tujuan bahwa adanya program ini, adanya kegiatan ini dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam kelas Pak. Seperti itu Pak. Kemudian selanjutnya kita akan bersama-sama merefleksikan Pak hasil dari kegiatan ini atau program ini. Seperti itu Pak. Ya, alhamdulillah dengan adanya kegiatan yang disampaikan oleh salah satu guru yang alhamdulillah ditempatkan di SD 8 ini, kami merasa senang dan gembira di mana kegiatan-kegiatan yang telah akan dipaparkan kepada anak siswa yang ada di SD 8 ini. Mudah-mudahan di depan anak-anak kami ini dengan adanya kegiatan yang dimotori oleh rekan saya Pak Jamal, salah satu guru SD 8 Sekon, ya, sehingga saya katakan mudah-mudahan ke depan pendidikan di SD kami ini dapat berkembang sebagaimana yang kita harapkan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Pak Jamal ini yang bisa membawa kegiatan di tempat ini bisa berkembang sebagaimana yang kita harapkan ke depan. Ya, barangkali sampai di sinilah harapan saya kepada saudara Jamal, semoga ke depan ini bisa kita laksanakan sebagaimana yang kita harapkan. Dan barangkali sampai di sinilah harapan kami, berterima kasih kami kepada teman yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menunjuk salah seorang guru yang senior yang bisa ditempatkan di SD 8 ini. Karena ini SD 8 Sekong ini satu-satunya SD tua. Pertama-tama ada sekolah di Ulumanda ini adalah SD 8 Sekong. Urutannya dari SD 7 Tongkong, kemudian SD 8 Sekong. Ya, demikianlah harapan kami. Terima kasih kami kepada Bapak yang telah dapat membawakan kegiatan lewat daripada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi saya lanjut ke kelas Pak. Iya Pak. Terima kasih. Iya Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Jadi gini, saya akan menyampaikan atau mensosialisasikan program atau kegiatan yang saya usung di kelas, yang mana tujuannya itu bagaimana siswa minat belajarnya bisa meningkat, kemudian
meningkatnya keaktifan siswa di dalam kelas seperti itu. Jadi adapun kegiatan yang saya usung ini atau program yang saya usung ini bernama ISKA, bisikan kalbu seperti itu. Nah, yang mana penerapannya di kelas itu siswa yang menentukan metode-metode belajar atau gaya-gaya belajar atau cara belajarnya di kelas sendiri. Seperti itu. Jadi bukan guru yang menentukan siswa, gitu. Siswa yang menentukan metode apa yang akan kita gunakan di kelas. Seperti itu. Nah, tentu tujuannya seperti tadi bahwa bagaimana siswa bisa lebih aktif lagi di kelas. Seperti itu. Ya, alhamdulillah dengan adanya kegiatan yang Bapak terapkan ini, saya utamanya bagi saya sendiri pribadi, saya bisa menginspirasi saya sebagai guru khususnya di kelas saya sendiri. Mudah-mudahan kedepannya saya juga bisa terapkan di kelas saya. Terima ya. Iya betul. Ya, alhamdulillah bahwa program saya ini bisa diterima dengan baik ya. Ya alhamdulillah. Kemudian bisa diikuti dan diterapkan di kelas ibu ya. Insya Allah akan terapkan dia. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Iya Pak. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Ya selamat pagi Pak. Ya, baik. Jadi ada sedikit sosialisasi yang ingin saya sampaikan mengenai program atau kegiatan yang saya usung di kelas saya Bu, yang mana tujuan ini program ini bertujuan meningkatkan minat belajar siswa, kemudian bagaimana meningkatkan keaktifan mereka di kelas seperti itu Bu. Jadi adapun kegiatan atau program yang saya usung ini bernama BISKAL, singkatannya bisikan kalbu. Yang mana penerapannya di kelas itu saya menanyakan kepada siswa metode apa atau gaya belajar bagaimana, cara belajar bagaimana yang mereka sukai. Jadi bukan guru yang menentukan metode yang akan digunakan di kelas Bu, justru sebaliknya siswa yang menentukan metode. Tentu dengan tujuannya bagaimana mereka bisa lebih aktif lagi di kelas dengan metode yang mereka pilih sendiri seperti itu Bu. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah sekali ini. Ya, semoga dengan diterapkannya program seperti ini bisa lebih meningkatkan lagi semangat belajar siswa-siswa ke depannya. Ya, insya Allah Pak, ke depannya saya akan menerapkan program seperti ini kepada siswa-siswa saya di kelas. Ya. Di kelas itu ya? Iya. Jadi alhamdulillah bahwa program atau kegiatan yang saya usung ini bisa diterima Ibu. Kemudian kedepannya alhamdulillah bahwa Ibu akan mengadopsi program atau kegiatan saya ini di kelas Ibu Ya, sendiri. insya Allah akan saya terapkan di kelas. Ya, baik, insya Allah. Jadi terima kasih atas waktunya Bu. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, baik. Gimana kabarnya pagi ini anak-anak? Ya, alhamdulillah sehat ya. Kalau anak-anak sehat, Bapak bisa ikut sehat. Seperti itu ya. Ya. Jadi kita lanjut dari keyakinan kelas yang kita sepakati sebelumnya. Sekarang kita akan sepakati metode belajar atau gaya-gaya belajar, cara-cara belajar yang akan kita gunakan di kelas.
pada materi selanjutnya dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang Bapak akan tanya ya. Masing-masing siswa menyampaikan metode belajar yang kalian sukai masing-masing. Gitu ya. Nah, tapi sebelum itu Bapak berikan penjelasan sedikit tentang beberapa metode pembelajaran yang menarik dan kreatif. Nah, yang pertama ada namanya metode belajar diskusi kelompok. Nah, saya rasa kalian sering ya melakukan diskusi kelompok ya, dibagi per kelompok, kemudian kalian diskusikan suatu masalah. Nah, dan yang kedua, outing kelas, artinya belajar di luar kelas. Itu belajar di alam, mengamati pohon-pohon, mengamati daun-daun, seperti itu ya. Nah, kemudian metode yang ketiga ada dibilang tanya jawab. Jadi Bapak tanya, kalian yang jawab. Seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang masing-masing siswa menyampaikan metode pembelajaran yang kalian sukai. Sebentar kita urut yang mana paling banyak, yang mana paling dominan metodenya, itu yang akan kita gunakan selanjutnya. Gitu ya? Nah, kita mulai dari Herul. Herul, metode belajar apa yang Herul sukai? Diskusi kelompok. Oke, diskusi kelompok. Terus, Haikal, metode belajar apa yang Haikal sukai? Tanya jawab. Oke, tanya jawab. Kemudian Sahwa, metode belajar apa yang Sahwa sukai? Belajar di luar kelas. Belajar di luar kelas. Sekarang Alfia, metode belajar apa yang Alfia sukai? Diskusi kelompok. Jadi sudah ada diskusi kelompok 2 ya. Herul dengan Alfia. Nah, Usamir, metode belajar apa yang Usamir sukai? Diskusi kelompok lagi ya. Jadi sudah ada 3 ya, diskusi kelompok. Nah, selanjutnya Habib, metode belajar apa yang Habib sukai? Belajar di luar kelas. Ya, belajar di luar kelas. Seterusnya Nur Hurera, metode belajar apa yang Nur Hurera sukai? Jawab. Tanya jawab. Kemudian Nur Aini, metode belajar apa yang Nur Aini sukai? Diskusi kelompok. Ya, jadi sudah ada 4 ya, diskusi kelompok, kemudian tanya jawab ada 2, kemudian belajar di luar kelas ada 2, gitu ya. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan beberapa metode pembelajaran yang menarik dan kreatif. Nah, diantaranya yang kalian sukai ada diskusi kelompok,
dan belajar di luar kelas atau outing kelas. Nah, yang di atas ini yang Bapak akan tampilkan adalah contoh diskusi kelompok. Bapak putar ya. Ya, silakan disaksikan. Small group discussion adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil. Langkah pertama yang dilakukan adalah membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil. Dengan membuat kelompok kecil akan membuat diskusi lebih aktif dan merata. Setelah siswa menempati kelompoknya masing-masing, guru menjelaskan topik apa yang akan mereka diskusikan dalam kelompok kecil. Jika dirasa pengantar sudah cukup, guru bisa menginstruksikan siswa untuk memulai diskusi. Saat diskusi berlangsung, guru bisa memantau jalannya diskusi dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Hal itu dilakukan agar jalannya diskusi tidak menyimpang dari topik yang dibahas. Selain itu, guru juga harus bisa memastikan bahwa setiap anggota kelompok aktif dalam diskusi. Ketika waktu diskusi selesai, guru bisa menginstruksikan siswa untuk duduk kembali di tempat masing-masing. Pada tahap ini, setiap kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya bergantian dengan kelompok yang lain. Terakhir, guru bisa memberikan feedback, klarifikasi, dan kesimpulan atas topik yang didiskusikan hari ini. Assalamualaikum wabarakatuh. Kami dari kelompok Golden Trio ingin menyampaikan tentang sejarah pahlawan-pahlawan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, pahlawan yang kami sampaikan yaitu Sisi Mangaraja dan Sultan Hasanuddin. Kepada Nyak Reksa kami persilakan. Sisi Mangaraja asal Tapanuli, Sumatera Utara. Alasan melakukan perlawanan adalah pengaruh Sisi Mangaraja semakin kecil, adanya zending atau misi penyebaran agama Kristen di Tapanuli. Ya. Jadi seperti itu contoh metode diskusi kelompok. Nah, video yang kedua selanjutnya yang akan Bapak tampilkan adalah contoh outing kelas atau belajar di luar kelas. Bapak putar ya. Ya, silakan disaksikan. Itulah tadi contoh metode belajar outing kelas atau belajar di luar kelas. Nah, selanjutnya Bapak akan mengurutkan metode-metode yang telah kalian sampaikan sebelumnya. Yang pertama, diskusi kelompok, ya. Yang pertama, diskusi kelompok.
Coba angkat tangan siapa yang sebutkan atau siapa yang menyampaikan diskusi kelompok yang Anda sukai. Ya, 4 orang ya. Musamil, Hairul, Alfia dan Nuraini. Ya, jadi ada 4 orang. Ya. Kemudian yang kedua ada metode tanya jawab. Nah, coba angkat tangan yang menyampaikan tanya jawab sebelumnya. Ya, jadi ada 2 orang ya, Haikal dan Nur Herrera. Ada 2 orang. Yang ketiga belajar di luar kelas atau outing kelas. Coba angkat tangan siapa yang menyampaikan outing kelas sebelumnya. Ya, jadi ada 2 orang, Sahwa dan Habib. 2 orang. Nah, metode apa yang paling banyak? Diskusi kelompok yang paling dominan. Nah, jadi metode yang akan kita gunakan selanjutnya dan seterusnya pada materi selanjutnya, kita akan gunakan metode belajar diskusi kelompok. Ya. Ya. Dari video yang Bapak tampilkan barusan, ya, ada 2 video. Bagi kalian mana yang lebih menarik? Mana yang lebih menarik, diskusi kelompok atau outing kelas, belajar di luar kelas? Ya. Mana yang lebih menarik? Outing kelas, belajar di luar. Ya, belajar dengan alam. Seperti itu ya.